Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi Sabtu 21 Juni 2025. Dan di episode kali ini, di Dialog Khusus kita kali ini kita akan mengangkat satu tema menarik pemirsa terkait generasi muda Indonesia. Nah, generasi muda memegang peran kunci dalam mewujudkan Indonesia Emas 2025, di mana mereka adalah agen perubahan yang dapat mendorong kemajuan di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan juga lingkungan. Nah, melalui pendidikan berkualitas, inovasi, kepemimpinan yang visioner, dan partisipasi aktif dalam masyarakat, generasi muda dapat menjadi penggerak dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Nah, dengan peran aktif dan kontribusi nyata dari generasi muda, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai visinya sebagai Indonesia Emas 2045, sebuah negara yang maju, sejahtera, berdaya saing di kancah internasional dan global. Dan pada dialog khusus kita kali ini, kita akan bersama para pemuda Tionghoa tentang bagaimana pemuda Tionghoa Indonesia, Kepri dan juga Batam dalam mendukung dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan untuk itu kita bersama Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia atau IPTI, dan kita bersama perwakilan dari IPTI. Yang pertama ada Ibu Yayan Kuswati yang merupakan Sekretaris Jenderal DPP IPTI Pusat. Langsung saja kita sapa beliau di siang hari ini. Bu Yayan, selamat siang. Siang. Terima kasih untuk waktunya udah hadir di studio Batam TV siang Terima hari kasih ini. juga sudah mengundang. Ini jauh-jauh dari pusat atau dari Jakarta seperti apa? Dari Jakarta. Mungkin kita sapa sedikit, bisa di rumah, silakan Bu. Ya, halo semuanya. Selamat siang ya. Selamat Nanti siang kita semua. bincang sedikit terkait IPTI dan Siap. kegiatannya di pusat, di Kepri dan juga di Kota Batam sendiri. Siap. Apa. Terima kasih Bu Yayan. Dan selanjutnya ada Bang Agung Prayogo atau Bapak Agung Prayogo yang merupakan Ketua DPW IPTI Kepri. Saya panggilnya Bang Agung ya. Siap. Boleh Bang Agung, sapa sedikit bisa di rumah, silakan. Ya. Selamat siang warga Batam. Ya. Oke, terima kasih Bang Agung. Gitu aja. Siap. Ya. Nanti baru lebih panjang ya Bang. Ya. Dan selanjutnya ada Bapak Diki Larson yang merupakan Ketua DPC IPTI Batang. Saya panggil Bang Diki Koko lah ya. aja Bang. Koko. Ya, tua Bang. Ini nggak asing nih kalau di Batam TV muka ya. Saya udah sering ketemu beliau juga beberapa kali. Siap. Mungkin sapa sedikit bisa di rumah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang warga Kota Batam. Terima kasih kepada Batam TV sudah mengundang kami untuk datang bersharing ya pada siang hari ini. Bang Diki ini kayaknya influencer juga di Batam. Ya. Wajahnya di mana-mana soalnya. Baik, sesuai tema kita hari ini, Pemuda Tionghoa untuk Indonesia Emas 2024, pemirsa. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut terkait pemuda Tionghoa untuk Indonesia Emas 2024, kita balik ke IPTI-nya sendiri, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Mungkin saya ke Bu Yayan dulu. Mungkin bisa jelaskan apa sih Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia itu, Bu? Oke. Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia adalah sebuah organisasi kepemudaan yang memang berbasis kepada suku Tionghoa. Intinya adalah bagaimana hari ini pemuda Tionghoa diberikan sebuah wadah untuk ikut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Dan kami berharap juga dengan keberadaan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia hari ini juga bisa ikut memberikan kontribusi bermasyarakat juga dengan berbagai pihak, berbagai lini di masyarakat seperti itu. Nah, Jadi ikut membangun bangsa lah. ikut membangun bangsa. Betul. Jadi ada beberapa hal mungkin nanti akan kita bahas lagi di selanjutnya apa aja yang sudah dikerjakan dan apa saja menjadi visi misi. Intinya adalah Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia hari ini hadir
di Indonesia, yaitu untuk memberikan kontribusi positif terhadap bangsa dan negara. Baik. Artinya IPT-nya ini sudah hadir secara nasional ya, Yes. di seluruh provinsi di Yes. Indonesia. Ya. Nah, mungkin saya ke Bang Agung nih. Ya. Kalau khusus kita bicara tentang Kepri sendiri, Ya, IPT Kepri itu seperti apa gitu? ya. Jadi IPT Kepri ini sebenarnya kita bentuk juga untuk merangkul teman-teman, ya, karena memang terkadang teman-teman kita ini tidak punya wadah, Ya. gitu. Sehingga kita mengambil ataupun kita membawa IPT ini ke Kepri, tujuannya untuk merangkul teman-teman Ya. sebagai wadah. Ya, kita juga networking, ya, kita juga berbuat sosial, dan juga tentu kita juga berbuat untuk bangsa lah. Nah, sekiranya seperti itu. Tapi saya ke Bu Yayan, tujuan utama IPT didirikan itu untuk apa sih gitu? Yang pertama adalah memastikan eksistensi pemuda Tionghoa hari ini hadir di negara ini. Ya. Karena selama ini kan kita lihat pemuda Tionghoa ini cukup skeptis untuk bersuara, untuk berorganisasi, karena memang ada beberapa hal yang terjadi di masa lalu. Nah, hari ini dengan keberadaan IPT, kami berharap memang para pemuda Tionghoa ikut andil dalam membangun bangsa dan negara. Intinya seperti itu sih. Mungkin ke Bang Diki nih, Bang Diki sebagai DPC Kota Batam, Ketua DPC Kota Batam. Siap. Nah, seperti apa ini IPT di Batam sendiri? Mungkin sebesar apa sih gitu? Wah, Ya. kalau bilang besar kita masih belajar ya. Ya, mungkin kalau secara IPT konteksnya kita kerucutkan di Kota Batam ya. Kita ini memang sebuah organisasi yang sudah nasional. Ya. Jadi kita itu memiliki struktur hierarki yang cukup rapi. Ya, di mana pusat itu kita juga sering berkomunikasi ya, baik secara vertikal ataupun horizontal ya. Karena IPT ini kita hadir di sini tuh seperti yang disampaikan, kita ingin turut partisipasi aktif dalam memberikan sumbangsi terhadap pembangunan bangsa ini. Ya, jadi kebanyakan waktu sih mungkin pemuda Tionghoa itu lebih fokus pada karir, lebih fokus pada pekerjaan, Yeah. ya mungkin notabene-nya mungkin hanya dicap sebagai hanya bisa berbisnis atau apa. Yeah. Tetapi hari ini kita cukup bersyukur ya, tentunya Indonesia sudah memiliki sudah banyak sekali perubahan di mana kita sebagai pemuda Tionghoa bisa banyak kontribusi juga dalam pembangunan bangsa negara. Nah, khususnya di Kota Batam kita fokusnya lebih ke kegiatan sosial dan kepemudaan. Nah, seperti kita melaksanakan donor darah, ya kita juga, karena kan kita saya pemudanya dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Jadi kita sering kolaborasi dekat dengan PSMTI, tentunya bukan secara eksklusif ya. Kita juga membuka banyak sekali peluang kolaborasi dengan organisasi pemuda lintas agama, lintas budaya, lintas suku. Ya, jadi di sini juga kita mengizinkan diri, memberanikan diri lah untuk mengambil langkah lebih kenal sama teman-teman di luar gitu, untuk bisa berkolaborasi. Gitu. Artinya selain berbisnis tetap tadi ya, Aduh, pasti harus dong. tapi tidak melupakan peran untuk negara gitu ya. Yes. Baik, kalau saya ke Bu Yayan nih sebagai IPT Pusat Bu, mungkin kegiatan secara nasional itu seperti apa biasanya IPT gitu? Yang pertama adalah yang kita lakukan untuk internal, Pak. Yang internal adalah kita memberikan pola kaderisasi. Oke. Jadi dari pusat ke DPW, kemudian ke DPC sampai ke DPAC. Jadi kita akan ada pelatihan-pelatihan kaderisasi atau jambore seperti itu. Itu untuk internal. Yang kedua adalah untuk eksternal. Kalau eksternal berarti kita memang mengawal regulasi-regulasi pemerintah pusat. Bagaimana peran regulasi itu kan penting ya, Pak. Dalam artian eksistensi kehidupan bermasyarakat juga ini harus kita kawal gitu. Kemudian yang kita lakukan adalah berkolaborasi dengan beberapa kementerian yang memang sudah kita lakukan hari ini, beberapa program kementerian juga termasuk Kemenpora, karena kami bernaung di bawah Kemenpora begitu. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kembali lagi pada visi misi awal Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia adalah ikut memberikan kontribusi aktif. Jadi kita memang berkolaborasi, begitu. Baik, saya ke Bang Agung. Bang Agung, kalau untuk di Kepri sendiri, kegiatan dari IPT sendiri, ini ruang lingkupnya sejauh apa gitu? Mungkin terjun ke politik juga, sosial atau seperti apa gitu? Ya, kalau dari kita punya ADRT, memang kita diperbolehkan untuk ke politik. Hanya saja, kalau menurut saya kita masih harus belajar. Karena kita ini pemuda, ya kita harus andil dalam kepemudaan dulu. Kalau menurut saya,
seperti itu. Jadi kita mulai kaderisasi dulu, ya kita lebih ke kepemudaan dulu, ya sebelum kita ke arah politik. Menurut saya seperti itu. Tapi ini satu pertanyaannya musik saya ini. Mungkin ada syarat khusus mau gabung di IPTI seperti apa sih gitu. Siapa nih yang bisa jelasin atau Bang Diki boleh lah. Silakan. Oke, syarat khusus ya. Ya, tentunya untuk sebagai anggota ataupun sebagai pengurus secara eksklusif mohon maaf sebesar-besarnya karena kita memang sebagai organisasi untuk menyatukan para pemuda Tionghoa. Tetapi untuk kegiatan dari IPTI sendiri itu kita inklusif. Semuanya kita rangkul. Rangkul ya. Ya, karena di sini memang kita tujuan dari IPTI ini melakukan kegiatan itu bukan mau berlomba-lomba dengan organisasi lain. Misalnya, wah IPTI hari ini melakukan ini harus lebih besar dengan ini enggak gitu. Jadi kita lebih ingin menyampaikan pesan, ayo kita sama-sama melakukan sesuatu pada masa muda kita seperti itu. Tapi mungkin ada batasan umur nggak, ini dibilang pemuda dari umur berapa sampai umur berapa gitu? Boleh gabung IPTI gitu nggak? Tersinggung malah itu yang tua gitu ya. Jadi intinya karena kita mengikuti aturan yang memang hari ini ditetapkan dan kami juga mengikuti aturan KNPI gitu. Jadi memang dari usia punya KTP dari awal punya KTP sampai usia 45 tahun. Tapi tidak menutup ruang dan lingkup bahwa siapapun jika ingin berkontribusi di dalam IPTI ya kami akan dengan senang hati menerimanya begitu. Baik, nah mungkin kita kembali lagi ke tema kita nih, Pemuda Tionghoa untuk Indonesia Emas 2024. Nah saya ke Bu Yeyen nih, kalau kita tanya apa peran strategis yang dapat diambil oleh pemuda Tionghoa Indonesia mungkin dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 seperti apa? Oke, baik. Kalau kita bicara sistem strategis apa banyak ya, Bang. Kalau kita lihat dari sisi pendidikan, dari sisi teknologi, entrepreneur, ekonomi kreatif hari ini, dan kemudian juga dari sisi riset, gitu kan. Jadi banyak yang memang bisa kita berikan kontribusi, termasuk di bidang olahraga. Kalau kita bicara soal olahraga, artinya kita juga sudah tahu ya, kita punya atlet dari Indonesia juga banyak yang Tionghoa dan kemudian memberikan kontribusi piagam emas, kemudian memang kejuaraan-kejuaraan yang memang dikontribusikanlah oleh para pemuda Tionghoa dan juga melihat bahwa menilik pada sejarah bahwa pemuda Tionghoa memang sudah juga cukup banyak ya Bang memberikan kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan bangsa ini juga. Kemudian kita lihat ada peran si Kong Leong di saat mereka juga ikut andil dalam Sumpah Pemuda dan kemudian dalam BPUPKI juga pahlawan kemerdekaan juga ada beberapa tokoh-tokoh Tionghoa yang hari itu, dan artinya kami ini generasi muda tidak boleh lupa bahwa sejarah itu ada, bahwa itu yang harus kami lanjutkan, hal-hal baik harus kami lanjutkan, hal-hal baik harus kami tetap perjuangkan bersama karena PR bangsa ini belum selesai Bang. PR bangsa ini masih banyak, apalagi kita menuju Indonesia Emas 2045, artinya memang kita harus melihat apa sih kebutuhan bangsa hari ini yang bisa dikontribusikan oleh pemuda Tionghoa begitu. Harus kita mulai persiapan dari sekarang ya. Harus. Karena targetnya 45 kita negara maju gitu ya. Betul. Mungkin masih banyak PR yang perlu kita selesaikan gitu ya. Betul. Baik, kalau dari Kepri sendiri, Bang Agung Prayogo. Mungkin visi misi yang diusung dari IPTI Kepri sendiri seperti apa? Ini sudah sesuai dengan IPTI pusat atau seperti apa? Punya karakteristik tersendiri nggak gitu? Kalau dari Kepri kita pasti kita sesuaikan dengan pusat. Karena kita sebagai perpanjangan tangan dari pusat, pasti kita juga akan mengikuti apa yang menjadi visi misi daripada DPP atau pusat. Nah, tapi tentu dari Kepri sendiri juga kita punya program sendiri. Gitu. Ya, karena setiap daerah punya spesialis berbeda-beda ya, gitu. Jadi di Kepri sendiri juga kita ada melakukan visi misi sendiri gitu. Karena Kepri ini juga terdiri dari banyak pulau, jadi mungkin dari sarana transportasinya sudah beda gitu Pak. Yang daerah lain mungkin dari pakai mobil bisa ya, kita mungkin harus pakai kapal ya, perahu gitu. Disinilah mungkin ada letak perbedaannya. Nah kalau dari Bang Diki, nah kita kan tahu Kota Batam ini spesial lah ya, gitu. Kalau dibanding kota lain di Kepri gitu, mungkin kegiatan atau visi misi juga di Batam seperti apa? Gitu?
Oke, kalau khususnya di Kota Batam mungkin kita kalau dibandingkan dengan kabupaten kota di seluruh Kepri kita memang mungkin sentral dari pusat ekonominya ya. Yeah. Ya tentunya kalau kita boleh membandingkan ya mungkin tolak ukurnya seperti kita ke Jakarta lah mungkin ya, di mana kabupaten kota sekitarnya itu bergabung kegiatan berpusat di Jakarta. Tetapi di Batam ini kita situasinya agak sedikit berbeda. Karena kita kan banyaknya perantau ya. Nah tentunya di sini kita juga berseberangan dengan negara tetangga, perbatasan. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan justru akan lebih berbeda dengan Jakarta, di mana kita justru bisa mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan diri ke Singapura mungkin, ke Malaysia ya. Jadi kegiatan kita pun lebih ya agak sedikit mengarah internasional mungkin ya. Ya. Jadi duta negara istilahnya. Kira-kira bisa. Kita nggak berani bilang duta negara. Tapi juga kami mempundaki visi misi ya untuk juga menyebarluaskan budaya Tionghoa dan juga menjadi motivasi bagi pemuda Tionghoa di Kota Batam. Gitu. Ya. Jadi saya balik ke Bu Yen nih. Bagaimana di pusat ini memfasilitasi kolaborasi lintas daerah agar pemuda Tionghoa aktif dalam pembangunan bangsa gitu. Oke. Yang sering kita lakukan adalah pasti menjalin komunikasi yang lancar ya Bang. Hari ini kita bersyukur bahwa perkembangan teknologi cukup memudahkan kita untuk berkomunikasi satu sama lain, berkontribusi juga. Kita banyak melakukan Zoom webinar dan kemudian ada pelatihan-pelatihan yang memang kita berikan secara Zoom juga. Dan juga banyak sekali yang memang kita lakukan adalah kegiatan-kegiatan seperti antar wilayah itu kita akan adakan kegiatan-kegiatan kebersamaan bersama. Jadi kolaborasi sih, lebih ke kolaborasi bagaimana IPTI ini hari ini adalah sebuah satu kesatuan. Betul tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Agung dan Ketua Diki bahwa hari ini IPTI ini hadir ini tidak untuk menjadi siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih hebat. Tidak untuk berkompetensi. Betul. Kompetensi, tapi ya? bagaimana saling melengkapi satu sama lain. Jadi kalau apa yang sudah kita lakukan, memang kita sudah banyak melakukan hal-hal internal ya, untuk internal ya. Dan begitu juga untuk yang eksternal, kita juga sudah banyak berkolaborasi juga dengan berbagai OKP lainnya yang secara statusnya di nasional gitu, dan kemudian kita juga banyak sekali membuat program-program kerja. Terakhir DPP IPTI bekerja sama dengan Prima DMI, kita membuka sebuah kesempatan untuk ber-UMKM di masjid begitu, jadi berbasis pada masjid, pemuda masjid. Nah ini mudah-mudahan ini bisa terus berkelanjutan ke depannya. Jadi artinya hari ini IPTI hadir memang untuk berkolaborasi. Baik. Gitu. Tapi untuk kegiatan tetapnya, mungkin kayak misalnya per 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, sejauh IPTI berdiri itu apa aja gitu? Kita pernah mengadakan jambore IPTI gitu ya. IPTI. Jadi kita akan menggather seluruh peserta dari pengurus DPW, DPC dan DPAC. Dan kemudian memang ada kaderisasi. Karena memang mungkin agak sedikit berbeda dengan OKP lainnya yang sudah nasional. Memang Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia ini memang masih harus terus banyak belajar sih bagaimana membangun organisasi ini untuk jadi lebih besar dan lebih solid lagi ke depannya. Begitu. Baik ya Bu Yen, Bang Agung dan juga Bang Diki, kita tahan dulu bincang-bincang kita terkait Pemuda Tionghoa untuk Indonesia Emas 2024. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI.
peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Sama dan yang lainnya suku budaya bawaan gitu. Baik, terima kasih sahabat Batam TV. Kita kembali lagi di dialog khusus Pemuda Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 dan kita masih bersama ketiga narasumber kita. Ada Ibu Yeyen Kusmawati yang merupakan Sekretaris Jenderal DPP IPTI Pusat, dan selanjutnya ada Bang Diki Larson yang merupakan Ketua DPC IPTI Batam, serta Bang Agung Prayogo yang merupakan Ketua DPW IPTI Kepri. Dan kita masuk di segmen kedua. Mungkin di segmen kedua ini kita lebih fokus kepada tantangan-tantangan yang dihadapi IPTI dalam ikut membangun Indonesia Emas 2045 ya. Mungkin saya ke Bu Yeyen dulu. Mungkin tantangan terbesar yang dihadapi IPTI saat ini. Oke. Apa ini? Di 2025 ini seperti apa? Ya, tantangannya saya rasa setiap hal pasti ada tantangannya, tapi kami juga percaya setiap tantangan itu pasti ada solusinya. Begitu. Kalau yang kita lihat hari ini tantangan terbesar dari IPTI adalah stereotip sih Bang. Stereotip Tionghoa hari ini yang masih melekat. Artinya memang masih banyak anak-anak Tionghoa itu yang hari ini masih berpikir buat apa kita terlalu memberikan kontribusi, sedangkan ada beberapa hal yang hari ini mungkin kembali lagi walaupun mungkin hari ini sudah tidak ya, tapi stereotip itu masih ada, seperti misalnya mau masuk ke ranah politik atau ranah Polri atau TNI, itu masih ada pandangan-pandangan bahwa kayaknya kita tidak diizinkan nih, karena memang stereotip yang memang dibawa di zaman dahulu gitu. Tapi saya berharap dengan adanya IPTI ini kita bisa membuka wawasan kepada semua pemuda Tionghoa, melihat bahwa hari ini Indonesia membutuhkan kita, gitu. Indonesia membutuhkan pemuda Tionghoa untuk ikut memberikan kontribusi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Itu pertama Bang, yang kesulitannya. Kedua adalah bagaimana kita melakukan kaderisasi yang karena kami ini senior-senior kita ini belum banyak Bang yang jadi gitu loh. Tidak seperti teman-teman OKP lain, udah banyak yang jadi menteri, udah banyak yang jadi public di legislatif, yudikatif ataupun di eksekutif begitu. Jadi memang figur-figur orang-orang yang hari ini ikut terjun langsung secara praktisi di pembangunan bangsa dan negara itu secara regulasi, secara politik itu memang masih belum banyak. Tapi kan nggak harus terjun di politik saja kan, itu banyak kegiatan lain yang juga bisa mendorong Indonesia Emas 2024. Tentu. Di bidang pendidikan, tapi balik lagi bahwa kita hari ini IPTI ini kan memang harus ikut mengawal juga, karena intinya adalah bagaimanapun juga eksistensi ketionghoaan hari ini tidak boleh dikesampingkan, begitu. Artinya bukan kita melulu mencintai etnis Tionghoa, tidak, karena kita juga tahu bahwa kita harus memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. That's why saya berharap pemuda Tionghoa hari ini di berbagai aspek. Tapi kan yang paling sulit yang tadi tantangannya kan? Iya, tantangannya. Kalau kita bicara soal mungkin di bidang-bidang lain mungkin tidak terlalu banyak tantangannya Bang, gitu. Benar. Jadi tantangan terberatnya itu. Baik. Nah kalau pertanyaannya sama nih ke Bang Agung. Kita tahu kan Kepri ini
Provinsi Kepulauan ya. Ya. Banyak pulau di sini gitu. Ini tantangan terbesarnya IPTI seperti apa? Kalau untuk di Kepri seperti apa? Ya, kalau di Kepri sendiri memang kalau di luar dari Kota Batam, Ya. itu memang kita dalam kaderisasi itu memang sedikit lambat ya, lambat karena transportasi juga. Ya, dan juga memang kawan-kawan kita yang di luar Kota Batam ini juga masih sangat terhadap organisasi gitu, yang seperti yang dikatakan oleh Sekjen tadi. Artinya mereka ketika ingin terlibat itu mikir dulu gitu. Yeah. Artinya ini apakah boleh gitu kan? Ini apakah bisa gitu. Artinya kepercayaan dirinya juga karena belum terlalu fit gitu kalau kita bilang ya. Tapi kalau untuk Kota Batam sendiri sih memang kader-kadernya sudah mulai melek lah. Kalau kita bilang ya kita juga harus andil dalam untuk kebangsaan inilah, andil untuk bangsa. Gitu. Mungkin Bang Diki ya, peran IPTI Batam ini seperti apa? Udah sejauh mana nih sekarang gitu? Peran IPTI Batam kalau dibanding daerah lain di Kepri gitu? Siap, kami sangat bersyukur ya untuk terutama di Kota Batam ini kami berani menyampaikan ya IPTI Kota Batam sampai saat ini cukup berperan aktif ya. Namun mungkin kalau kita bahas tantangan, kembali lagi namanya pemuda mungkin masih belum stabil ombang-ambing ya, karena berhadapan dengan baru lulus kuliah, mau mencari kerja, mau berkarir dan sebagainya. Dan tentunya ini kami sebagai IPTI, sebagai pengurus, kita juga selalu menyampaikan kepada kader-kader kegiatan sosial itu jangan terlalu, maksudnya tetap utamakan karir. Nah, kegiatan sosial itu adalah tambahan. Karena gimana pun kita jangan menjadi bahan pembicaraan, oh ini terlalu aktif di sosial, malah karirnya sendiri di belakangi gitu. Nah, jadi mungkin untuk khususnya di Kota Batam, karena apalagi kita dekat banget dengan Singapura ya. Jadi mungkin dari kecil orang tua sudah berplanning antarkan anak untuk kuliah ke luar negeri gitu kan, karena saking dekatnya. Jadi mungkin perasaan kepemilikannya masih belum sekental di daerah lain gitu. Ya, jadi di sini kami juga sangat serius mengambil hal ini dan perhatian ini untuk selalu memberikan maksudnya pelatihan-pelatihan yang seperti tadi disampaikan oleh Cici Sekjennya. Jadi baik dari pusat sampai ke Kepri ataupun ke Batam itu kita lakukannya dengan konsisten gitu. Ya. Saya panggilnya Cicien aja lah ya. Boleh. Cici ya, seperti yang disampaikan tadi ya Bang Diki, ini mungkin terkait karakteristik IPTI itu seperti apa gitu, yang gabung-gabung saat ini di IPTI ini karakteristiknya seperti apa sih gitu? Oke, menilik kembali ya. Kalau IPTI itu sebenarnya kan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Kita tidak melepaskan ketionghoaan kami, dan kami juga tidak mungkin melepaskan dari keindonesiaan kami. Artinya kalau kita bicara Indonesia pasti satu. Itu sudah harga mati. Tidak ada Indonesia kedua, tidak ada negara kedua. Tapi kalau kita bicara soal ketionghoaan, ini yang agak complicated, Bang. Ini bicara suku ya? Iya. Karena di ketionghoaan sendiri itu bukan cuma satu suku saja bawaan. Jadi suku budaya bawaan gitu ya. Jadi dalam Tionghoa itu sendiri itu pun banyak sukunya. Ada Teochew, ada Hokkien, ada Hakka, ada Fuching, dan masih banyak lagi gitu. Dan agama pun kita beragam. Beda-beda. Jadi artinya pemuda Tionghoa itu ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Buddhis, ada yang Konghucu, ada yang Hindu. Kita ada semua. Bahkan yang ibaratnya percaya universal aja, universe saja ada begitu. Percaya ada gitu ya. Maksudnya yang percaya alam semesta saja ada. Itu tetap dirangkul sama IPTI juga. Ya, jadi artinya karena kita bicara Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, kita intinya adalah Indonesia tetap. Karena WNA nggak mungkin bisa jadi IPTI gitu kan. Nah, sama. Dan balik lagi harus punya KTP ya. Dan harus diakui begitu ya. Dan ketionghoaan itu kita tidak hanya satu suku budaya Tionghoa aja. Jadi semua suku Tionghoa itu sendiri kita rangkul, dan semua agama pun kita rangkul begitu. Mungkin saya ke Bang Agung nih. Ini langkah konkret dari DPC Kepri untuk melibatkan generasi muda dalam kegiatan sosial dan kebangsaan. Mungkin kegiatannya seperti apa? Ya, jadi kita IPTI Kepri ini kan sudah berdiri kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun dari awal. Ya.
kita ini konsisten Bang. Setiap tahun selalu kita melakukan kegiatan sosial. Artinya kita berbagi sembako ya kepada masyarakat Kepri, artinya langsung kepada orang yang membutuhkan gitu. Nah, itu kegiatannya nyata. Nah, selain itu juga kita juga andil dalam kegiatan-kegiatan seperti kepemudaan lainnya juga. Kita bergabung dengan OKP lain, kita sama-sama buat acara, ya kan. Jadi inilah bentuk kerja nyata daripada IPTI Kepri. Gitu. Artinya kita memang melakukan kegiatan-kegiatan itu tanpa berhenti Bang, konsisten selama 16 tahun. Dan setiap bulan mungkin ada kegiatan tetap gitu? Ya, jadi setiap bulan pasti ada kegiatan. Jadi dari tongkat estafet yang sudah dari ketua-ketua yang lama sampai sekarang, itu selalu kita mengingatkan. Artinya kita harus terus berbuat, gitu loh. Tapi kalau di Batam seperti apa, Bang Diki? Kegiatan, mungkin ada kegiatan rutin juga? Kalau di Batam, karena kan memang di dalam konteks kita ada DPW Kepri, ada DPC Kota Batam ya. Tapi kalau kita lihat secara garis besar sih, karena Kepri sendiri pun berpusat di Batam sebenarnya kantornya. Jadi kita kegiatannya sih hampir tidak tumpang tindih. Ya, jadi kita bergerak bersama-sama, jadi sebagai satu kesatuan. Ya paling sih yang kita tonjolkan itu mungkin kadang acaranya kita khususkan untuk membawa nama Kepri dan kadang itu kita membawa DPC Kota Batam ataupun berdua bergabung gitu. Nah, jadi di sini sih kita lebih ke ingin menyampaikan ataupun bermaksud untuk biar konsistensi ini tetap kita lanjutkan turun-temurun gitu loh. Ya. Tapi biasanya jika ada masalah mungkin di DPW dan juga DPC gitu, dari pusat sendiri ini kolaborasinya seperti apa biasanya? Yang dibangun gitu dari pusat ke daerah gitu, karena kalau IPTI itu garis komando ya. Jadi garis komando dari DPP kemudian ke DPW dan kemudian DPC dan DPAC. Jadi artinya segala sesuatu yang memang kita kerjakan dari DPAC sampai ke DPW semua pasti akan dilaporkan ke DPP. In case kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi lah ibaratnya gitu ya, pasti DPP akan turun andil sih di dalam. Tapi so far sampai hari ini puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada masalah. Terutama di Kepri ya, aman terus. Gitu. Nah, kalau mungkin untuk kegiatan besar kita bicara di 2025 dan ke depannya, itu IPTI sendiri ini merencanakan apa sih gitu ke depannya gitu? Oke, mau siapa mulai dulu? Silakan, dari Ibu dulu. Oke. Kalau ke depannya tentunya kita masih yang tadi saya katakan tantangan kita memang IPTI itu belum di seluruh provinsi itu belum semua. Karena di Papua baru ada provinsi baru, itu kita belum sempat menjangkau ke sana, dan ada beberapa wilayah-wilayah 3T yang memang kami masih kesulitan karena memang ya balik lagi mau membentuk IPTI harus ada Tionghoanya, kan begitu. Jadi itu. Jadi memang hari ini dari DPP sendiri pun yang memang kita kerjakan adalah bagaimana membentuk DPW yang memang hari ini belum terbentuk. Itu. Kemudian memang untuk rangkaian acara kita memang serahkan kembali kepada DPW dan DPC serta DPAC untuk diberikan keleluasaan untuk bagaimana mereka merangkai kegiatan-kegiatan apa saja, tapi memang harus ada laporannya kepada DPP. Selama tidak melanggar etika, selama tidak melanggar ADART, tidak melanggar apa yang menjadi visi misi dari Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, kita memberikan kebebasan kepada DPW dan juga DPC dan DPAC. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya ya itu kita kontribusi, kita memberikan, kita kerjasama juga dengan kementerian-kementerian, kita sudah sosialisasi juga dengan beberapa kementerian yang memang kalau mau dilihat juga nanti ada di Instagramnya Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Kita sudah kerjasama dengan Kemenpora, kita sudah kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita juga sudah kerjasama dengan Ketenagakerjaan. Jadi banyak yang memang sudah kita kerjakan, tinggal bagaimana pengaplikasiannya nanti di DPW dan di bawah, dan seterusnya ke bawah begitu. Ya, mungkin kalau di DPW mungkin ada ke depan ini, mungkin dalam waktu dekat ada kegiatan apa gitu? Ya, kalau untuk tahun ini sih sebenarnya kita sudah banyak melakukan kegiatan. Jadi mulai dari donor darah, kita bekerja sama dengan induk kita PSMTI, kita juga ada bakti sosial dengan GP Ansor, ya kita juga sudah melakukan operasi katarak Bang.
baru saja 2 bulan lalu operasi katarak bekerja sama dengan Lanut, Hang Nadim, ya kita sudah lakukan. Nah dalam waktu dekat, tepatnya besok kita ya? ada rapat kerja wilayah. Yang Mungkin bisa artinya- di-spill sedikit. Ya, besok kita ada rapat kerja wilayah yang dimana nanti kita akan bahas program kerja kita selama 3 tahun ke depan. Artinya kita udah menyusun apa saja kegiatan-kegiatan konkret yang akan kita buat untuk masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau ini. Baik, untuk kegiatan besok itu dipusatkan di Kota Batam. Ya, Di kita Batam, akan tapi dalam menyelenggarakan ruang di lingkup Batam. Kepri gitu. Kepri. Mungkin kegiatannya apa aja saja untuk besok? Bang Diki, tambahan sedikit lah. Kegiatan besok tentunya ya terima kasih kepada Ketua DPW sudah menyinggung dan menyentil sedikit ya. Tentunya kegiatan ini kami masih akan rapat dan diskusi secara internal dulu karena kita kembali lagi IPTI kita udah membiasakan diri untuk merancang dan seperti yang tadi Cici Sekjen sampaikan itu kita selalu harus melaporkan kembali ke pusat. Ya jadi kegiatan itu kita rancang dan kita berupa seperti ada proposal, kita ajukan dulu, habis itu setelah itu kita ada tentunya anggarannya dan sebagainya, kita audiensi ke berbagai pihak, lembaga, instansi, sampai semuanya sudah menyetujui, merestui, baru kita jalankan seperti itu. Nah itu adalah mekanisme yang kita boleh sharing sedikit tentang IPTI. Jadi kita memang organisasi sosial, tetapi kita juga ingin mengajak kader-kader kita untuk melakukan kegiatan dengan benar gitu. Jadi ada mekanisme-mekanisme sama ranah yang harus kita jaga supaya tentunya marwah IPTI sendiri bisa bukan justru mencelakakan orang lain gitu, tetapi membantu, itu yang kita pentingkan dari kegiatan-kegiatan itu. Nah tentunya seperti tadi, seperti yang sudah disampaikan Ketua DPW, seperti operasi katarak, nah itu kita biasanya sih mencoba untuk tidak melakukan kegiatan itu cuma sekali. Jadi ada edisi-edisi berikutnya begitu. Nah seperti dulu kita pernah mengadakan satu acara namanya Rainbow Run ya, yaitu tahun 2016 kita berhasil ya menghadirkan 3.000 peserta lari. Ya 2020 berapa kemarin itu? 2023. 2023 ya, kita menghadirkan sekitar 5.000. Nah, tetapi ini kita juga berharap nggak akan berhenti di sana. Ya, jadi kita juga ingin tentunya waktu itu kemarin Ketua Agung yang sebagai Ketua Panitia, nah kita berharap nanti ada pemuda-pemuda baru yang bisa diangkat ataupun beranikan diri, ayo saya ingin mencoba untuk menjadi Ketua Panitia. Karena ini acara di mana tingkatnya itu maksudnya tingkat kota ya, bakal juga melibatkan banyak promosi antar negara gitu kan. Jadi experience-nya itu sulit didapatkan di tempat lain gitu. Ya, jadi mungkin yang bisa kita spill saat ini seperti itu dulu, Bang. Ya. Baik, mungkin kembali ke Cici ya. Sejauh ini dari pusat sendiri menilai ini dukungan dari pemerintah atau kolaborasi dari pemerintah kita sendiri itu seperti apa? Dari IPTI sendiri menilainya sudah cukup atau ada yang perlu ditambahkan gitu, silakan. Silakan. So far sampai hari ini dukungan pemerintah terhadap IPTI itu positif ya. Hari ini IPTI diterima dengan baik, baik di pemerintah maupun di DPRD, DPR provinsi maupun DPR RI. Kemudian di bidang dari sisi eksekutif juga kita diterima dengan baik. Tapi memang masih banyak sih Bang yang harus kita soundingkan lagi karena memang sampai hari ini belum terlalu masif begitu dukungan ini. Tapi kami berharap dengan eksistensi IPTI yang semakin hari semakin baik, artinya kita juga menunjukkan diri dulu nih, nih kontribusi aktif apa sih yang bisa diberikan oleh Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Kemudian kita berharap memang dari dukungan pemerintah, dari dukungan legislatif, gitu kan, bisa melihat hari ini IPTI punya potensi, begitu. Jadi ya memang terima kasih juga atas pertanyaannya Bang. Ini tadinya nggak ada di skrip ya. Otodidak ya. Langsung ya spontanitas ya. Spontanitas. Gitu.
Jadi memang kita kami butuh sekali dukungan dari berbagai pihak, dari berbagai lini, instansi dan juga masyarakat untuk bagaimana terus mendukung IPTI untuk bisa berkiprah memberikan, ya kembali lagi pada kontribusi aktif apa yang bisa kita berikan. Artinya kita tidak bisa berjalan sendiri. Gitu, kita harus jalan sama-sama karena saya yakin kalau kita mau jalan cepat ya mungkin jalan sendiri cukup ya Bang. Tapi kalau kita mau jalan jauh itu kita harus jalan sama-sama. Jalan sama-sama ya. Betul. Baik, biar bekalnya juga banyak gitu Betul. ya. Saya ke Bang Agung nih. Nah, kalau kita bicara ruang lingkup Kepri ya, ini dukungan dari pemerintah Provinsi Kepri seperti apa kepada IPTI sejauh ini? Mungkin ada keluh kesah, boleh sampaikan. Ya. Sampai saat ini sih memang pemerintah cukup perhatian lah dengan kita, dan juga pimpinan daerah juga ya mereka sangat berbaur lah. Semua juga dirangkul. Jadi kita sangat senang dengan pimpinan kita sekarang ini, pimpinan daerah kita sekarang ini, dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, mungkin buat acara ke depan gitu dengan bareng dengan Pemda. Gitu, seperti itu. Saya ke Bang Diki nih. Ya, mungkin dengan wali kota kita yang baru ya, Am Sakar dan juga Ibu Claudia. Ini dukungannya terhadap IPTI seperti apa? Luar biasa pastinya. Ya tentunya kita sampai saat ini ya Bang ya, IPTI khususnya di Kota Batam hampir semua acara kita tidak pernah ada mengasingkan diri untuk mengadakan acara secara eksklusif. Kita selalu menggandeng pemerintah, khususnya lebih dekat sama Disbudpar ya, ya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sama Pak Ardi ya? Iya, ya Bang Ardi shout out dikit ya Bang ya. Nah jadi di sini kami juga tentunya dengan kepemimpinan baru ada Pak Am Sakar, ada Bu Li di sini juga menjadi satu motivasi yang luar biasa bagi pemuda Tionghoa khususnya di Kota Batam, karena kita bisa melihat betapa energetiknya kedua pemimpin kita ini yang baru ya, dengan terobosan-terobosan yang kita hampir tidak pernah lihat di Batam. Nah ini justru memberikan kami sebagai Ikatan Pemuda Tionghoa khususnya di Kota Batam ini lebih lebih banyak power gitu, lebih banyak motivasi untuk memberikan sumbangsi. Jadi tentunya seperti yang raker yang tadi kita bahas, besok kita sebenarnya hampir ada puluhan program yang mau kita rampungkan gitu. Tentunya di sini bukan hanya IPTI sendiri, tetapi kita juga berharap, ini harapan besar sebenarnya ya, karena dengan ada endorsement dari pemerintah itu lebih memberikan IPTI sebuah wadah ataupun sebuah panggung bahwa IPTI ini kita tuh adalah organisasi yang konkret. Ya, jadi kita ada backing dari pemerintah dan kita tidak asal-asalan. Jadi kita pun melakukan kegiatan tuh secara benar gitu. Intinya IPTI ini bukan abal-abal ya. Bukan kaleng-kaleng bahasanya. Bukan kaleng-kaleng. Baik, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Nanti kita lanjut lagi segmen ketiga. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena dialog khusus kita terkait pemuda Tionghoa untuk Indonesia Emas 2045 akan kita lanjutkan sesaat lagi. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera
dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus Pemuda Tionghoa untuk Indonesia Emas 2045, dan kita masih bersama Cici Yen dan juga ada Koko Diki dan juga Koko Agung ya. Kita masuk di segmen ketiga pemirsa, dan mungkin saya ke Cici Yen dulu. Cici Yen, ini kan sesuai tema kita menyusun pemuda Tionghoa untuk ikut membangun dan mensukseskan Indonesia Emas 2045. Mungkin dari Cici Yen sendiri, mungkin pesan apa yang ingin Cici sampaikan ke pemuda, khususnya pemuda Tionghoa di Indonesia, untuk ikut sama-sama menyongsong Indonesia Emas 2045, dan peran apa yang perlu kita ambil gitu? Oke. Silakan. Tentunya kalau bicara Indonesia Emas 2045 adalah ada banyak hal yang harus kita persiapkan, Bang. Satu, di bidang pendidikan. Kedua, bidang kesehatan. Ketiga, kita bicara tentang ekonomi, Bang. Ini yang paling mendasar sebenarnya. Jadi saya berharap memang dari pemuda Tionghoa itu sendiri, pemuda Tionghoa Indonesia bisa ambil bagian dalam pembangunan di bidang-bidang yang memang hari ini kita butuhkan. Seperti apa yang sudah disampaikan, pendidikan kita hari ini masih jauh dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Bagaimana kita bisa bicara Indonesia Emas kalau standar pendidikan kita hari ini masih perlu dipertanyakan. Perbedaan menteri, perbedaan regulasi, itu yang membuat akan ada kesulitan bagi pelaku pendidikan untuk terus memberikan, ini maunya dibawa kemana sih arah pendidikan itu. Dan kita berharap pemuda Tionghoa bisa hadir di sana, memberikan kontribusi, memberikan mungkin pemahaman, atau misalnya beberapa kalau kita bilang masukan kepada pemerintah. Itu di bidang pendidikan. Bidang kesehatan juga sama, kita lihat bahwa ternyata di dunia kesehatan Indonesia ini sebenarnya masih banyak yang harus dipelajari. Banyak ilmu-ilmu kesehatan yang hari ini di Indonesia itu masih kurang. Profesornya masih kurang. Jadi mungkin buat pemuda Tionghoa Indonesia yang hari ini berprofesi di kedokteran, sudah mulai juga berpikir hari ini, yuk gimana caranya membangun sebuah sistem kesehatan yang lebih memadai lagi ke depannya, supaya ini kesehatan anak-anak bangsa ini juga diperhatikan, termasuk stunting ya, Bang. Baik, mungkin jangan jadi dokter di luar ya. Iya, jadi balik ke Indonesia, gitu. Jangan lari dari Indonesia intinya gitu. Yang ketiga, ya tadi saya bilang adalah bicara soal ekonomi, Bang. Ini yang memang kita harus lihat bahwa seringkali paradigma orang-orang di luar sana melihat bahwa Tionghoa ini pasti kerjanya cuma bisnis. Bisnisnya bagus-bagus terus gitu, bisnisnya. Padahal sebenarnya kita juga masih belajar. That's why kami berharap memang kolaborasi ini masih bisa terus kita lanjutkan dari pemuda Tionghoa dengan siapapun di luar sana untuk bisa terus memberikan kalau saya bilang, kita hari ini udah nggak bisa jalan sendiri, kita harus saling bergandengan tangan. Apa yang kami mampu, mungkin ada juga yang kami belum siap dan kami juga belum sesettle itu. Jadi kami berharap kedepannya pemuda Tionghoa hari ini bisa menjalin kemasyarakatan sih sebenarnya bersama dengan semua pihak di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi berharap memang pemuda Tionghoa berperan aktif dan jangan hanya nunggu saja gitu. Dan memang IPTI menyediakan sebuah lembaga, sebuah wadah di mana anak-anak pemuda Tionghoa ini bisa
apapun yang kalian ingin lakukan, apapun yang ingin kalian kontribusikan, bisa corong masuknya lewat IPTI. Artinya wadahnya sudah ada ini gitu. Wadahnya sudah ada, cuma tinggal kita mau atau tidak mau memberikan kontribusi. Maka dari itu saya berharap pemuda Tionghoa Indonesia mungkin tidak hanya di Batam TV saja, karena ini kan bisa dilihat dari seluruh Indonesia bisa, bahkan ke luar negeri ya kan, buat adik-adik saya ya, karena sebentar lagi saya juga sudah tidak di IPTI lagi begitu. Bagi kalian, ayo kita memberikan kontribusi baik lah buat bangsa kita. Indonesia butuh kita, Indonesia butuh pemuda Tionghoa. Kita berdiri tegak untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Lepas dari agama, ras, dan juga suku kita tadi ya. Baik, betul. terima kasih Bu Yen. Dan selanjutnya nih, Koko Agung, gimana? Kalau pesannya untuk IPTI Kepri sendiri seperti apa? Mungkin pemuda-pemuda di Kepri yang khusus Tionghoa ya itu ya. Harapan Koko Agung seperti apa? Ya, jadi kalau harapan saya pribadi, saya mengajak teman-teman yang ada di Kepri ini, mari jangan malu-malu lagi nih, kalau kita bilang. Jangan malu-malu lagi, kita sudah harus andil, kita harus aktif. Ya. Mungkin memang kita sibuk bekerja atau sibuk dalam berbisnis atau ekonomi, itu sebagai kewajiban lah. Nah, tapi kita juga jangan lupa kita harus berbuat tuh bangsa negara kita. Kita harus berbuat, jadi artinya nyicil lah. Ya, kalau kita tidak bisa full, ya mari kita nyicil gitu loh bahasanya. Jadi teman-teman yang ada di daerah luar Batam maupun di Batam sendiri, ayo kita bergabung. Mari, mumpung ini di sini ada wadahnya nih kan gitu. Pas juga ada Cici Sekjen juga jauh-jauh dari Jakarta kemari, artinya memang eksistensi IPTI ini sudah di kancah nasional. Jadi mari ayo kita berperan, kita berbuat untuk bangsa negara kita. Terima kasih. Seperti itu. Baik, Koko Diki, ini harapannya mungkin biasanya kan Batam jadi role model nih kalau di Kepri ya. Mungkin untuk pemuda-pemuda Tionghoa di Batam seperti apa harapannya? Baik, terima kasih kepada Bang Presenter ya atas kesempatan ini. Mungkin di tengah ketegangan geopolitik sekarang, di mana kita dengar berita perang di mana-mana, tentunya kita sebagai pemuda Tionghoa, kita berada di Indonesia, kita lahir di tanah air, ini adalah tanggung jawab kita untuk bersama-sama kita bisa bangkit dan menjaga kedaulatan NKRI ya. Jadi di sini juga mungkin shout out kepada pemuda Tionghoa di seluruh penjuru tanah air ya, bukan cuma khususnya di Kota Batam. Marilah kita sama-sama untuk bisa ada kesadaran kita sama-sama menjaga negara kita, karena ini adalah tempat tinggal kita, rumah kita ya, di mana Indonesia Emas 2045 ini bukan semata-mata gampang hanya disebut-sebut oleh pemerintah ya, tetapi ini dari setiap faktor, setiap individu itu berperan penting ya, baik dia dari daerah sampai ke pusat, mau dari Sabang sampai Merauke. Jadi di sini mungkin menggunakan kesempatan ini juga ya, dengan adanya IPTI, mari pemuda Tionghoa di seluruh Indonesia kita jangan lagi terlalu mengekskluskan diri ya, tetapi kita harus ada jiwa kolaborasi ya, karena juga tentunya melalui IPTI, harapan dari IPTI karena udah menjadi wadah yang resmi, harapannya ini bisa menjadi tempat untuk menyalurkan aspirasi dan juga membantu pemerintah dalam pembangunan bangsa ya. Mungkin itu saja Bang. Jadi sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika juga ya. Betul. Kita berbeda-beda tapi kita tetap satu Indonesia. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya hari ini. Cicin, masih ada yang mau disampaikan? Silakan. Sudah. Dan saya harap enjoy di Batam ya. Dan terima kasih juga untuk Koko Agung dan juga Koko Diki untuk waktunya hari ini. Dan semoga sama-sama kita berperan aktif dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 dan tidak hanya dari IPTI saja ya, dan juga organisasi lain juga sama-sama kita, karena Indonesia punya kita semua. Baik, terima kasih pemirsa Batam TV. Demikian dialog khusus kita kali ini. Saya Hermal Syarif, staf tim yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, Inspirasi Kepri.